Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Facebooker, netizen, sahabat muslim muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah di rumah saya sore ini kedatangan sahabat luar biasa nih, Kang Ude. Assalamualaikum. Kang Ude. Salam. Di sebelah kiri saya juga ada anak muda milenial nih, luar biasa. Semoga sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Tadi sudah ngopi, sudah nguduk, sudah makan bakso, sudah berjamaah, sholat dan zikir. Saatnya ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi mudah-mudahan ngobrol-ngobrol sore ini bukan ngobrol yang tidak berkualitas kemudian. Jadi biasa di rumah saya mau dikerjain. Setelah satu rami, kita ngobrol-ngobrol teman-teman. Ini kita gali ilmu amaliyah dan amal ya, nah, itu mau diajar saya juga. Kang, gini Kang, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kang serius tuh Kang, tegar. Kalau mau Kang. Santai ya. Santai aja. Kang Ude, kita dari kecil mengaku beragama Islam, betul? Betul. Saya kayak saya aja mengaku agama Islam karena orang tua Islam, ayah Islam. Malah ada istilah Islam keturunan kan. Islam KTP. Ini tuh apa maksudnya Islam KTP? Islam keturunan nih. Yang dimaksud dengan Islam KTP itu mengaku Islam tapi tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Bodong lu. Iya, itu bodong. Waduh. Kan satu hal di situasi saat ini kan di era milenial saya sendiri merasakan setelah usia menjelang 50 tahun ke atas kan, ternyata beragama benar saya penting kan. Bahwa di zaman jahiliyah masih lempeng-lempeng gitu kan. Nah, tip-tip apa kan tuh tantangan seperti akang Mang Ude ini seperti ini. Beliau ini mau balik milenial gaul. Tantangan apa kan untuk bukan menegakkannya, mengajak lah, khususnya kan generasi milenial kan generasi tua ada memang saatnya ya ke kudus ibadah milenial untuk beragama yang benar seperti apa yang baik itu. Tantangan untuk generasi sekarang adalah akhlakul karimah. Ternyata banyak kaum muslimin yang mengaku Islam tapi akhlak amburadul. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, bicarain orang masih kene, bicarain orang masih senang gitu. Nah itu kan menuju kepada akhlak. Apakah sholatnya yang salah, apakah orangnya yang salah? Sholat yang salah atau orang yang salah ya? Ya, Oke. nah gitu harus. Nah itu untuk generasi penerus, apalagi generasi milenial, akhlak yang banyak digempur, apalagi orang-orang orang-orang non muslim gitu ya, apalagi banyaklah gitu, banyak kita mengaku Islam tapi banyak berakidah yang begini tapi masih kecenderungan suka mengunjing orang lain. Otomatis itu menyangkut dengan akhlak. Nah, berkaitan dengan akhlak, kalimat akhlak yang seperti apa sebenarnya kan kalau di Islam itu kan begini kan, ada istilah punten ya, Sami-sami. punten gremen ya, mau tinggal bagus berusaha menghormati mati jangan bohong jujur, tapi dia tidak betul yang mengislam tidak sholat, tidak melakukan syarat Islam, itu bagaimana? Yang dimaksudkan dengan yang tadi pertanyaan ya, yang penting membaik sama orang lain, nggak apa-apalah nggak sholat juga, itu bertolak belakang sama Islam. Kita selaku mengaku orang Islam
ya harus mentaati. Apakah kita itu hamba Allah atau hamba setan? Masya Allah. Ya, ya itu aja. Itu aja dulu ya, Mbak Allah tambah setan. Nah, teman-teman tinggal mengaji lebih dalam. Apa kita menjadi hamba Allah tambah setan? Nah, Kang, kembali lebih dalam lagi nih. Ya, ya. Kayak saya rasakan dulu, Kang. Sholat gitu hanya sekedar ritual aja, Kang. Kadang-kadang kamu sholat subuh teh Kang. Balasan mata sholat. Kadang sholat di dingkengke. Terus ada proses sholat juga masih hese usul tuh, Kang. Terus apalagi yang berkaitan dengan Allah, yang merasa diawasi sama Allah, sedangkan Allah tuh gak gitu. Ya kapalnya dalam dunia kerja kan sekarang pakai CCTV kan, Ya. nggak diawasin kan, wah, tapi tetap aja masih nggak diakalin tuh kan. Nah itu gimana kan aplikasinya biar kita ngaku beragama, biar gimana ya, biar terasa gitu bahwa kita diawasi Allah tuh. Itu menyangkut dalam kehusuan. Kehusuan tidak bisa diucapkan, tetapi kehusuan hanya dapat dirasakan. Tidak akan menemukan rasa kehusuan kalau kita tidak menemukan rasanya itu. Rasa kopi sama rasa strawberry beda gitu ya? Beda jelas. Harus dicoba dulu ya? Harus dicoba. Rasa kopi gimana? Saya balik nanya nih ya. Rasa kopi gimana rasanya? Bisa manis bisa pahit kan? Iya kan? Kalau nggak pakai gula, pahit. Betul. Bisa dingin bisa panas nggak pakai air panas. Ya. Kan harus dicoba dulu, bukan katanya gitu. Nah, itu. Jangan sampai kita kata orang lain itu kopi itu pahit. Kata orang lain kopi itu manis. Nah, lebih baik kita cobain aja. Lebih baik kita dicicipi dulu, dicoba dulu. Oke. Sebelum ke dalam lagi ke soal usul nih. Ini pengalaman saya teman-teman nih. Saya dulu saya nih. Ya. Saya kan seniman musisi. Ya. Teman-teman musisi tahu lah saya dulu gimana. Pada saat belajar ke masjid kan. Nah, saat saya sedang belajar, yang bener Kang. Ke masjid masih dilelewe ke baturan. Bener sini kok ke masjid. Nah, oh, jadi haji, jadi ustaz. Dan buat yang baru hijrah dan belajar itu kan ada Kesinggung gitu. bingung kayak belajar ke dilelewe. Oh, Ya. nah itu pasti bukan saya aja Kang, teman-teman yang Betul. move on, coba yang namanya. Ya. Kan move on ya. Ya, move on. Move on ke hijrah boleh. Betul. Nah, menyikapinya seperti apa? Nah, itulah kebanyakan orang yang tidak merasakan. Orang yang tidak merasakan menemukan rasa. Jadi terhadap orang lain itu ya orang lain jelek, dia sendiri merasa paling hebat. Padahal Allah tidak melihat dengan segi amal ibadah. Maksud saya dengan segi apa? Dengan segi rupa. Maaf, dengan segi rupa, fisik, harta. Tapi Allah melihat apa? Melihat fi qulubikum, melihat hati-hatinya. Nah, yang dimaksud ini hati ini otomatis identik dengan rasa. Mengapa mereka bilang kayak gitu? Wah, itu mah orang-orangnya jelek lah. Orang-orang yang dulu di pinggir jalan gitu terus ke masjid. Ada apa ini? Hujan mungkin dordar gelap gitu. Nah, Ya kayak saya dulu kan di Poyok. ya di Poyok. Sini kok jadi haji, oh aku jadi ustad, sempat saya kayak gondok banget Kang. Tapi saya mau jauh lempang saya, yang gua pikirin. Nah, jadi kalau kita mah kata orang Sunda, kirang bar, alhamdulillah, kudaek ka masjid ge, alhamdulillah. Nah gitu kan enak. Itu kan mendorong semangat, mendorong orang lain yang tadinya hijrah, terus ada kata hatur nuhun, kudaek ge, alhamdulillah. Jangan dicaci maki, jangan dicemooh, apalagi dibully. Ya.
Oke, ini kan sebelah kiri ada generasi muda nih, Ya. saya milenial nih. Kang siapa nih? Agung. Kang Agung. Ini sebelah kiri nih kameranya harus dililatin nih sama Kang Agung nih. Ini kameranya, guys, anak muda milenial nih. Kang Agung usianya berapa tahun? Kang? 23. Wah, 23 nih, 23 tahun nih. Oh, sebenarnya. Posisi kameranya biar enak kelihatannya. Kang Agung, sedikit ngomong ke kamu deh. Kang Agung 23 teh berarti sama saya mah masih ke muji-muji. Nah, Kang, kenapa nih teman-teman, maaf teman di sini ada komunitas teman-teman yang sedang belajar ya. Jadi kita ngobrol sore-sore. Kang saya lihat tadi nangis ya. Padahal tadi di kebukan gue saya. Nangis, ya cuma nangis aja nangis. Buat saya, tapi saya kalau saya merasakan itu apa yang ditangisi Kang? Ada apa setelah lihat video tadi atau ada yang bisa sampaikan Kang? Tenang, brother. Saya akan dengar, santai aja. Kontrol. Kalem. Apa ini kan kebaikan. Kontrol aja. Mengisi rasa abah gitu yang Kedeket. membuat saya terharu itu karena Kalem. Kok. Jangan. Nggak usah kalau nggak nangis nggak akan paham orang. Akan kontrol aja. Kontrol. Kopinya jauh. membuat saya nangis itu karena saya teringat rasa abah itu yang menginspirasi saya gitu. Inspirasinya gimana? Inspirasinya dari saya yang Oke teman-teman, ini ya maaf sekali lagi ya. Jadi kita bisa lanjutin. Saya paham. Berbicara rasa itu sangat-sangat imajinatif. Jadi saya akan kembali ke sahabat saya Kang Ude. Kang Ude ini menarik nih, agak lebih dalam nih. Saya sebagai seniman, rasa ya. Rasa itu bahasa bulinya feel. Ya. Feeling, I'm feeling, kan soalnya kan rasa gitu. Rasa itu RASA. Kebayang kalau dalam kehidupan di dunia ini manusia nggak punya rasa, gimana coba? Rugi kalau nggak ada rasa. Kenapa di manusia diciptakan oleh Allah sama rasanya? Gini aja ya Pak, kalau kita ini mau kebelat gitu, otomatis kan sebelum kita membuang kotoran itu ada rasa, pingin buang air besar. Bagaimana kalau tidak ada rasa? Kata Sunda mah langsung merocot didinya. Oke, saya juga sebagai musisi kalau mau main sebuah lagu, mainkan nada gitu. Kalau nggak pakai rasa nggak larut, Iya, betul. nggak tenggelam. Betul. Nah, berkaitan dengan kita bermuhajadah ya betul, atau kita ingin dekat selalu sama Allah. Saya yakin semua orang yang mengaku beragama Islam ingin dekat sama Allah betul, Ya, ingin dekat Rasulullah betul kan? betul. Pertanyaannya how teh bagaimana gitu? Caranya gimana? Kan kalau Allah itu gaib, Ya, betul? ya. Kan kita rindu. Nah, berkaitan dengan rasa kan ibadah kayak saya rasa dulu. Lama kan lekum kajleng. Likum gajeleng ya.
sholat oke dingkengke kan, kecuali yang sifatnya ruslah dan macet dan sebagainya, oke lah itu mah. Tapi yang dingkengke kan jalan-jalan di mau setengah 2 sholat zuhur gitu, jam 2 gitu. Dalam proses sholat pun kadang malu gitu kan, masjid Allahu Akbar berai salah masuk dalam asup kapan yang kapan uang nah, hilang juga ada ya. uang hilang juga ada. Nah itu penempatan rasa ini dalam kaitan ibadah kan, itu seperti apa kan? Tidak akan menemukan rasa kalau seandainya, maksudnya gini, tidak akan menemukan rasa tanpa orang yang memberikan rasa. Garis besar kita dulu, nih Pak, biografi dulu saya pergi ke timur, ke barat, selatan, ke utara, nyari-nyari ilmu tentang rasa. Saya yakin dalam Al-Quran atau hadis, dalam keterangan-keterangan yang dicatat oleh para musonif dalam kitab-kitab, ibadah itu nikmat. Tapi saya belum menemukan waktu dulu itu ya. Gimana ini? Mustahil Al-Quran bohong, mustahil hadis bohong. Karena itu kalamullah. Mustahil. Tapi yang dirasakan kok cenderung apa ya? Cenderung masih ada kesombongan. Masih ada kata orang Sunda sirik, pidik, jahil, kaniaya, unak-unak, takabur, gumede. Ya, gumede itu takabur juga gitu ya. Legeg gitu. Nyepelein orang lain. Asapangna lamun kasep asapang kasepna, lamun ilmu asapang pinterna. Itu belum bisa menemukan rasa, Pak. Belum bisa menemukan rasa. Karena keikhlasan, karena rasa tidak bisa diukur dengan ilmu. Makanya saya berangkat ke Cianjur, ke Banten, Cirebon. Kenapa ada kebimbangan? Bukan kebimbangan, nah ini rasanya gimana sih rasa ibadah yang nikmat itu kayak gimana kehusuan? Dalam fikih itu ada syarat sah sholat. Dalam tasawuf ada syarat sah diterima sholat. Syarat sah diterima sholat diantaranya adalah khusyuk. Nah ini rasa khusyuk ini kayak gimana? Otomatis kita generasi milenial penasaran Pak. Penasaran kayak gimana khusyuk itu dalam kitab, dalam keterangan, dalam kitab apa, dalam kitab-kitab itu ya di. Benar, saya dulu. Ya. Kang dulu saya masih belajar nih. Guru-guru saya dulu. Ya. Wudu teh kudu tahu artina surat teh. Wudu teh kudu awal sholat. Sadar geus ka masjid. Boleh saya artikan bismillah artinya gitu. Apa itu benar gimana? Itu juga benar, tidak salah. Itu juga benar, tidak salah. Tapi bayangkan kalau kita pikiran kita langsung ke sana, apakah kita selaku yang tidak pernah beranjak kaki ke pesantren, apakah bisa kita menghartikan? Apakah bisa kita memaknai Fatihah, memaknai dalamnya sholat? Jangankan menghartikan, yang tidak dihartikan juga hadir dalam pikiran, dalam hati. Darah rata, hutang bisa inunagi, tukang baso bisa tinggalin, kunci anu leungit kaingetkeun, HP, ya. Nah itu. Nah khusyuk ini bagaimana? Nah gimana? Khusyuk sebenarnya. Khusyuk itu kalau membaca dalam keterangan-keterangan gitu ya, atau bisa saja gitu ya kita resapi, khusyuk itu adalah dimensi abstrak ketuhanan.
abstrak ketuhanan. Dimensi abstrak ketuhanan. Nah, dimensi abstrak ketuhanan otomatis tidak bisa diutarakan. Nah, itu timbul dengan rasa. Nah, dengan rasa itu Untuk timbul itu gimana? tidak akan mudah, tidak akan bisa kalau seandainya kita tidak menemukan guru ahli ruhani, guru yang tahu tentang rasa. Jadi semua ilmu syariat penting untuk menambah keyakinan. Fundamental ya, fundament. Iya, Fondasi itu pondasi awal. Tapi kalau kita hanya di situ tidak akan menemukan rasanya. Begitu. Belum finish itu. Hanya di jalan lu gak gelegok di jalan. Ada janda, mampir dulu. Kayak gitu. Oke Kang. Menarik teman-teman nih, agak lebih mengerucut dalam nih. Sampai nunggu masih jauh nih. Kita gali ilmunya dari Kang udah. Ini luar biasa nih. Jadi Kang, pasti teman-teman bertanya nih Kang. Tadi bicara khusyuk. Khusyuk itu abstrak ya, yang bilang media apa bukan media. Sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang rasa pun abstrak kan? Iya. Rasa ini bisa disamakan kan? Tidak bisa. Tapi rasanya sama kan berarti kan? Nah, untuk biar feel ini pada saat sholat atau setelah sholat atau sebelum sholat itu kan berarti harus on terus Kang ya? Harus merasa ada CCTV terus gitu kan? Itu gimana Kang? Caranya Kang biar kita bisa merasakan itu. Mungkin teman-teman atau sedikit Kang kan di surat Al-Maun tahu nggak saja? Celakalah, hai orang-orang yang sholat dulu ya. Nah orang yang lalai dan orang yang yang khusyuk dan Bukan khusyuk. yang orang melalaikan sholat. Nah itu aplikasinya dan biar khusyuk seperti apa? Aplikasi kekhusyuan itu kita tak akan menemukan yang tadi tidak akan menemukan kalau seandainya kita tidak menemukan yang ahli khusyuk, ahli rasa. Nah ini timbul ahli rasa ini bukan berarti menyangkut dengan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maaf saudara-saudara, malum ya kita manusia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu praktanyakeun aranjeun kabeh fas'alu ahla dzikri ka ahli dzikir. Nah ini kita harus bertanya kepada ahli dzikir, bukan ahli ilmu. Berarti semua bidang ada ahlinya kan? Ya iya, di sebuah bidang itu ada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun teh ke ahli dzikir. Nah, ini menyangkut dengan rasa. Al-Qur'an ya? Al-Qur'an itu. Itu Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seandainya kita tidak tahu, tanyakan saja pada ahli dzikir. Bukan ahli ilmu. Bukan ahli ilmu. Jadi kadang-kadang orang itu menjabarkan atau menghartikan ahli dzikir itu kiai, ajengan, ustad. Belum tentu ahli dzikir. Banyak di kita juga itu ya, di kita juga mengerti gitu. Ahli ilmu tapi tidak ahli dzikir. Apa itu dzikir? Dzikir kalau bahasa Sunda itu eling. Eling, ingat pada siapa? Ingat kepada Allah. Tidak akan berzikir hati kita kalau tanpa diberikan dzikir langsung ya, metode dengan talqin dzikir. Oke, cut dulu Kak. Nah, ini ya talqin dzikir. Ini menarik nih, mancing saya untuk bertanya nih. Gak apa-apa kita bedah ya. Kita gali nih. Kang, di teman-teman juga mungkin tahu lah talqin teh kayak dzikir. Kayak saya dulu mau dengar talqin teh Takut. bukan takut, yang meninggal di depan kubur ditalqin lah, atau yang sudah secara katul maut yang
dan koma gitu di talqin. Dulu nenek saya juga saya coba diajarin la ilah, mak, nek, mak, tok atau sebutnya la ilah. Saya kan gitu. Nah itu sebenarnya talqin dzikir itu apa sih talqin dzikir? Mungkin teman-teman juga bisa. Orang mungkin tahu talqin dzikir yang sebenarnya apa aplikasinya dan harus bagaimana? Yang betulnya sebenarnya. Talqin itu terbagi dua. Yang pertama talqin menurut ahli fikih. Ahli fikih ya identik yang tadi itu. Kalau orang yang mau meninggal ditalkinkan. Yang mau meninggal tuh udah jadi mayat. Bukan yang sekarat. Sekarat yang koma. Yang koma. Nah gitu, kayak gitu. Kalau di itu apa? Kalau di rumah sakit ada tung. Nah, begitu. Itu yang keluarganya. Terus diriung terus dicengkerikan. Nah, itulah. Dan yang kedua, talqin zikir itu menurut ahli tasawuf. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan dirimu, talkinkan, ya talkin. Mautakum, kita yang akan meninggal. Talkin itu bahasa talkin. Yuk kita gali. Kata dasar talkin itu lako yulaki talqinan, lako yulaki talqinan. Apa itu talqin? Menyambungkan, sambungkan maut kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Maksud di sini kita yang akan meninggal. Bukan kita lagi dalam keadaan sakaratul maut, ya sedang hidup. Bukan kita lagi sakaratul maut. Ada keterangan Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada seluruh makhluk. Manusia itu diberi amanat sifat Allah. Yang pertama kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basor kalam. Nah ini sifat Allah yang dititipkan kepada manusia sama kudrat, irodah, ilmu, hayat sama basor kalam. Ketika kita posisi lagi sakaratul maut, bukan sya ya, tapi pakai sakaratul. Itu kalau sya syukur. Sakaratul maut, artinya sakaratul maut itu adalah kata orang Sunda itu banget were, Pak. Banget nyeri, banget pedih begitu. Nah, ketika posisi kita dalam sakaratul maut, sifat Allah yang 5 itu akan diambil kembali oleh Allah. Yang 5 itu kudro, irodat, sama basor kalam. Sama adalah pendengaran. Basor adalah penglihatan. Kalam adalah berbicara. Yaitu waktu kita sakaratul maut itu diambil oleh Allah, maka susah untuk mengucapkan sesuatu, untuk mendengar orang lain. Udah tidak ada pasti, udah ditutup. Yang tinggal dua. Yang dua itu adalah ilmu dan hayat. Ilmu dan hayat. Sifat ilmu dan sifat hayat. Ilmu adalah penerang. Ilmu seperti ilmu itu kebagi dua. Ada ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir kayak kita itu babudu, babu sholat. Waktu kita sakaratul maut tidak bisa menolong, Pak. Ilmu babudu tidak bisa menolong, Pak. Tapi ilmu apa yang akan bisa menolong waktu kita sakaratul maut? Tiada lain adalah ilmu rasa yang tadi. Tidak akan menemukan ilmu rasa tanpa talqin dzikir. Ilmu yang mana? Yang itu tadi ilmu. Ya ilmu yang mana? Hayat, ilmunya selalu hidup.
Nah, yang kita apa itu? Yang kita dinamai dengan zikir khofi. Oke, teman-teman yang menarik nih, luar biasa nih, sudah mulai agak hangat nih. Ya, Kang, betul lagi nih, kita akan ngobrol juga. Mungkin beberapa teman, kalau dengar tasawuf, Ya. pengalaman saya dulu, zaman baheula, zaman jahiliyah, zaman Breto, kalau dengar tasawuf itu satu menakutkan. Ya. Tong daya tahu sih. Syariatnya benar. Syariatnya benar, tong daya tasawuf gelo, ubah lu gelo. Malah ada bilang, wah, ada Islam mah tasawuf itu bukan ajaran Islam, ada yang lebih radikal lagi kan. Nah, Kang, maaf nih, saya sedang belajar juga merasakan tasawuf penting kan. Tapi di masyarakat ini, khususnya di dunia Islam ini, cukup iman Islam aja mungkin. Ihsan juga saya juga baru paham gitu. Di Ihsan itu malah sejarahnya itu mulainya ilmu tasawuf dan amalnya tarekat, betul? Ihsan itu ya. Nah, Kang, bagaimana pentingkah kita belajar tasawuf dan tarekohnya kan buat orang yang beragama Islam atau sifatnya sunnah? Biar dalam aplikasi beragama nih, Kang, hanya cukup iman Islam aja. Atau gimana? Silakan, Kang. Ilmu tasawuf itu penting, wajib. Awal wajibun alal insani ma'rifatun billahi bistiqoni. Ari mimiti nu wajib ka jelema kudu ma'rifat ka Allah jeung dalilna. Ketika ada orang jangan dulu ma'rifat, syariatnya juga kita belum benar kan gitu. Nah, kita juga apa itu arti ma'rifat? Arti ma'rifat itu mengenal. Jadi kalau ada orang itu jangan dulu mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Berarti harus mengenal siapa dulu? Mengenal iblis, mengenal syaitan. Berarti itu bertolak belakang dong. Berarti itu patojaiyah gitu kata santri mah. Penting. Jadi kalau ilmu apa itu? Man tafaqaha walam tasawafa faqad tapas man tafaqaha man tafaqaha walam tasawafa faqad tapasako. Waman tasawafa walam tafaqaha faqad tajandako. Barang siapa yang berpikir tanpa bertasawuf fasik. Fasik itu apa itu menerima tapi dalam hati ingkar. Munafik. Gitu. Nah, jadi lamun kata Sunda teh mah heueuh tapi ditukangan diomongkeun. Nah, gitu, itu fasik. Dan barang siapa yang bertasawuf meninggalkan fikih jindik. Jindik artinya? Kafir jindik langsung. Kafir jindik. Oh, ini sesat. Langsung sesat, divonis sesat. Jadi bertasawuf itu berma'rifatullah itu bukan berarti meninggalkan syariat, Pak. Berarti apa? Kita bertasawuf itu untuk meningkatkan syariat kita, lebih yakin. Nah, makanya itu khusyuk akan timbul, rasa kehusuan. Aduh, nikmat selamanya bisa dekat dengan Allah. Nah, itu. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, Allah itu melihat kita. Itu belum hadir dan tidak akan hadir pada saat itu kalau tidak melewati talqin zikir, Pak. Saya kata Sunda mah abeng-abengan karitu ka dieu, Pak. Ka kaler, ka kidul, ka wetan, ka kulon gitunya. Nah, ngadon gede amok diajar hijib, diajar segala rupa. Wah, dugikeun ka ayat kursi jeung doana. Fatihah jeung doana, bismillah ge aya doana teh Pak. Keur neungeul batur, Pak. Ya Allah, itu ayat suci Al-Qur'an anu neungeul batur. Kuat dikadek segala rupa. Ya Allah, kunaha jadi kitu nu akhirna efekna teh ngadonnya pelekeun batur, Pak. Apakah itu ajaran Islam? Tidak. Gitu. Jadi ini kenapa jadi begini?
Bukan ayatnya yang salah, kitanya yang terpengaruh dengan nafsu. Oke, Pak, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, ini ilmu nih, perlu dicatat. Di Facebook, mudah-mudahan teman-teman nih sore ini banyak berkebanyak ilmu nih. Oke, Kang, satu lagi Kang, jadi luar biasa ya. Nah, saya pernah baca juga, kan, dulu saya ikut kajian juga kan, ada 3 I nah, dulu waktu training khusus tasawuf. Iman, Islam, Ihsan. Kalau nggak salah waktu itu Rasulullah duduk dan para sahabat kedatangan seorang laki-laki, betul? Ya. Berambut putih. Para sahabat bingung. Oh, Kanjeng Rasul SAW ditanya oleh orang tersebut, sampai tangannya pegang sini kamar saya. Ya Rasul, coba jelaskan apa itu Islam, betul kan? Ya. Nah, sampai terakhir Ihsan. Ya. Ternyata beliau itu malaikat Jibril, betul ya? Itu di hadis Bukhari nggak salah ya. Ya. Nah Kang, masalah Ihsan, Kang. Karena betul, kita tahunya iman Islam aja kan. Ya. Malah di setiap kesempatan mari kita tingkatkan iman Islam kita gitu. Jarang mari tingkat iman Islam Ihsan kita, Ihsan jarang ke bawah. Padahal Ihsan itu penting. Ihsan itu kan jika bakal ilmu tasawuf dan tarikon ya. Itu kenapa kamu bisa begitu? Jadi kebanyakan ihsan jarang dibawa, mungkin kagok mungkin. Iman dan Islam, kenapa ihsan nggak dibawa? Bener, betul emang. Mimbar Jumat. Iya, kita tingkatkan iman dan Islam, betul memang. Nama Ihsan kan Bu? Nah, kenapa ihsan nggak dibawa? Karena belum menemukan keihsanan. biasa tuh. Can biasa Belum bisa menemukan, belum menemukan keihsanan. Nah, ihsan itu kan kebagusan. Kenapa kebagusan tidak dibawa? Gitu. Kan kita ingatnya kalau kita bertaziah gitu ya. Semoga almarhum diterima iman dan Islamnya. Jarang diterima ihsannya, betul nggak? Itu penting. Karena penting, itu kan kebaikan, gitu ya. Nah, gitu. Itu teh duka kararagok, duka kumaha gitu. Ihsan tidak ini Pak ya, kebagusan. Nah, ini. Jadi kebagusan kenapa jarang di apa? Ihsan itu sebenarnya apa sih kalau menurut Islam? Ihsan menurut apa Rasul itu adalah berakhlak baik, Pak. Kalau soal pada saat engkau beribadah, sebenarnya kau dilihat Allah, kalaupun engkau nggak bisa, bahwa Allah melihat kamu. Nah. Teorinya betul ya? Teorinya begitu. Apakah kita bisa melihat Allah? Tidak. Nah, terus kita bisa melihat Allah apa tidak? Atau ada rasa? Nah, ini kerasa lagi loh. Ya, kita kerasa lagi. Atau kita merasa dipantau oleh Allah? Enggak, ternyata Pak. Kalau belum menemukan keihsanan yang ditancapkan, yang ditempelkan oleh guru mursyid. Nah. Nih, Kang, guru mursyid. Biar karena yang nonton juga tidak semua paham tentang apa itu guru mursyid. Tentang ihsan dan tasawuf juga pasti teman-teman juga yang sudah mengenal, alhamdulillah ya. Ini hanya kajian. Apa ini lebih kuasa, bukan kajian. Ngobrol sore. Tapi luar biasa nih. Saya dulu juga nggak apa, Kang. Guru mursyid. Nah itu sebenarnya apa tuh kan guru mursyid sebenarnya sih? Kita hanya sekedar taunya Ustadz Ajengan, Ustadz Kiai, apalagi Mama, Habib, apalagi Buya, Syekh, apalagi Ajengan Noni, Akang Noni, Banyak. Nah itu kan hanya sebutan apa budaya atau kebiasaan. Ya. Nah mursyid ini ada di Al-Quran atau di hadis kan? Istilah mursyid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Kahfi, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falang tajidalahu waliyam mursyida." Nah, Al-Quran surat Al-Kahfi itu terakhir. Al-Kahfi. Itu pas ayat terakhir kalau nggak salah itu ya. Saya buka nanti. Ya, buka aja lah. Ulangi, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falang tajidalahu waliyam mursyida. Oh, artinya
artinya wallahu a'lam bimuradi saha jalma mayyahdillah sajalma nu dikeresakeun ku Allah. Bahasa Indonesia aja ya. Oh maaf ini ya. Kita itu sebenarnya kakoknya. belum biasa ya, mungkin insya Allah kalau ku sering menyapanya. Bahasa Indonesia kan? Mayyahdillah barang siapa yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah, orang tersebut akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disasarkan oleh Allah, maka orang tersebut akan sasar dan tak akan menemukan wali mursyid. Artinya Wali mursyid itu guru rohani yang bertanggung jawab ruhani dunia maupun akhirat. Nah, ini menyangkut rasa lagi, Pak. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengkaji ilmu syariat saja, tidak akan menemukan rasa itu. Bagaimana kalau kita sesudah meninggal? Ruh kita sesudah meninggal mau kemana? Nah, ruh kita kalau meninggal, ya kalau kita meninggal ruh kita mau kemana? Nah, ada apa itu? Ada peribahasa kata orang Sunda mah roh gentayangan, roh marakayangan. Itu benar itu. bukan ruhani sama rohani beda ya? Ya, itu kan bahasa Sunda. Roh marakayangan cenah gitu. Ternyata nyambung itu, Pak. Nyambung. Nah, makanya di dalam diri kita itu dalam kitab hikam ada 4 lapis ruh ternyata. Itu. Atau ada 4 lapis ruh itu ya. Ruh jismani, ruh nurani, ruh sultani, ruh kudsi. Nah itu. Nah itu coba aja lah kita kalau kita berbicara nih kepada teman maupun kepada kepada orang tua. Kita berbicara ternyata kita bicara itu berbohong. Dalam hati kita, siap bohong. Nah, gitu kan? Saya. Saya juga yang nyeritanya banyak bohong. Tapi bentar. Tapi betul kan, betul, menarik nih. Dulu saya kalau nggak belajar metode ini biasa ngebohong jadi kebiasaan. Nah, setelah belajar ini kan, tapi ya maaf kadang-kadang setan iblis teh goda we. Tuhan tertentu sedang belajar zikir juga nggak wajar. Aduh memang insyaallah. Tapi alhamdulillah masih alhamdulillah. Pada saat tertentu kan melakukan ngomong sesuatu teh, eno mikirnya lah. Tet, tong gitu, cek rasa teh. Nah teman-teman ini yang saya rasakan, alhamdulillah ada controlling namanya. Kalau di manajemen itu ada mengkontrol ya. Punya satellite, punya GPS yang saya rasakan. Oke, kembali sekali lagi. Jadi memang bohong itu mudah-mudahan insyaallah luar biasa kan. Jadi teman-teman sekali lagi dalam ngobrol sore-sore ini adalah kita hanya sharing saja, bukan menggurui, mohon maaf sekali, hanya berbagi pengalaman, mudah-mudahan jadi ilmu ya kan. Amin. Yang manfaatnya diambil saja, yang tidak ditajong aja. Jangan orangnya ya. Jangan orangnya. Kang, masih ada waktu Kang. Satu lagi nih. Karena di kami ini ada komunitas buah sayap Kang. Di rumah saya ini ada kelompok seniman, anak muda, baik seniman, musisi, penyanyi, siapapun. Kami sedang mencoba mengajak, bukan mengumpulkan, mengajak. Bagus. Bahwa bermain musik teh kan dulu mah main musik haram, yang ada saudara kita lah sebelah bid'ah, goplah, ingat kalau dan ilmu dan apa metode ini mah ya saya hampir meninggalkan musik dulu kayak jangwat panjang, tarang hidup dan sebagainya, baheula. Tapi saya setelah belajar ini, masya Allah kan, di musik itu ada metronom. Ya. Di 4/4. Teman-teman musik tahu lah, 4/4 ada
Temponya 8. Kalau tem metronom bisa ngikutin. Ada tempo gini, ada tempo metronom. Nah, setelah belajar ini, ternyata main musik itu jadi ibadah kan ya, luar biasa ya. Malah bisa mengingat Allah. Bahwa saya kalau main musik blues, saya lempong, saya kabu juku batu, ayam butuh tepuk tangan, mau ayam butuh scraper, ayam butuh viewer. Tapi tidak ingat yang mengasih rasa musik nikmat. Nah itu bagaimana Kang kajian kalau kami ada berniat seniman, maka di komunitas kami ada seni bertasawuf, tasawuf yang berseni. Mungkin ada tambahan silakan. Itu tidak salah ya, kalau seandainya bukan saja kalau ada orang yang musik itu haram. Memang kita jangan melawan arus, Pak. Ikutin aja arus. Betul haram kalau musiknya itu ditelan. Haram mau yang golek, benar haram. Itu kalau ditelan gitu ya. Kalau Maksudnya apa? ya ditelan Pak gitu. Nah gitu. Gini aja. Kita coba ya. Janganlah jangan berbohong. Coba kita jangan berbohong. Tanyain aja diri sendiri. Seandainya kita di alam dunia ini tidak ada seni. Seandainya di alam dunia ini tidak ada seninya, sepi. Kalau sana Fatihah juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana itu aminnya? Amin. Enak didengar enggak? Tidak. Kita itu punya telinga, Pak. Masya Allah. Ini fungsinya telinga itu untuk mendengar. Ya, Iya. mendengar yang enak. Itu dikasih sama Allah. Iya, dikasih sama Allah. Kalau memang itu juga tidak salah itu alat musiknya tadi yang tadi. Kalau kita merujuk langsung memponis langsung haram. Syiar Islamnya Pak pendek atau Pak. Nah, kita ingat sejarah-sejarah para wali ya, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Kalau langsung pemana diponis haram, itu beduk atau dulag yang di giliran masjid, di samping masjid itu langsung haram juga. Karena itu juga bergetar musik. Nah, musik itu ada puisinya Pak Fauji Ya. Bergetar. Saya baca sebentar ya. Ya, Belum, siap. saya baca dulu boleh? Boleh, Bentar ya. boleh. Mana tadi? mana puisinya dong? Biar kita bergetar hatinya. Ini nyambung itu pasti kalau Maaf nih para penonton ya. saya bacain ya. Ya. Ini karya Ketua LDTKN Kota Cimahi. Oh, siapa nih? Bapak Fauji Pagar Alam. Pagar. Dengar kata-katanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini harus gesit. Jangan sampai kita terjepit. Aduh. Semua orang perlu duit. Tangan. Jangan. Hah? Jangan. Jangan sampai jadi orang pelit-pelit. Betul. Hidup ini terasa senang kalau perut merasa kenyang. Betul. Pikiran juga tenang. Kalau hati jadi riang, la ilaha illallah. Masya Allah. Ah, Bergetar gejolak jiwa ini. Mengumbar kata-kata cinta dan sayang yang penuh rekayasa dan kepura-puraan. Wah, luar biasa. Bergetar perasaan ini. Melihat gunung menjulang, bukit berjajar, gemercik air di lembah dan ngarai. Tumbuh-tumbuhan menghijau, itu tanda kebesaran Tuhan. Bergetar, bergetar. Banyak waktu terseret urusan duniawi. Sampai lupa kita akan kembali. Kaca retak dapat direkat, kayu potong bisa disambung. Kalau hati rusak, kemana obat dicari? Ya Allah, berilah kami jalan untuk ingat dan bersyukur padamu, ya Rob. Kasih tepuk tangan dong. Nih Pak Wajib, terima kasih Pak Wajib. Nah, bagaimana puisi itu tadi?
puisi tadi bagus. Bergetar itu semangat kemerdekaan. Itu bergetar, rasakan. Nah, bergetar, rasakan. Nah, ini kan judulnya kan kita tadi mengkaji rasa, bukan mengkaji, mengobrol rasa ya. Mengobrol rasa. Nah, memang harus bergetar, rasakan. Terus ini apalagi ya itu bahasanya kita kalau disurahkan, kalau bahasa anak-anak santri, bergetar gejolak jiwa ini mengumbar kata-kata cinta dan sayang. Kita sebut kata sayang, cinta dan kata sayang kita kepada Allah banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah terus. Nah, tapi bisa dirasakan tidak? Nah, terus maaf ini Pak ya. Nah, terus yang penuh rekayasa kepura-puraan yang tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi tidak bisa dirasakan. Itu kepura-puraan Pak. Karena apa? Tidak menemukan rasa dalam itu apa, dalam kita begini kan itu ilmu, itu hanya catatan, tapi belum bisa dirasakan. Harus connecting on off gitu ya, kalau bahasa tukang servis. Kalau di internet connected ya bisa. Terus apalagi ini, bergetar perasaan ini melihat gunung menjulang, itu udah langsung nembus kepada Sang Holi. Masya Allah. Gitu, menembus kepada Sang Holi. Terus apalagi tuh, bukit-bukit berjajar, apa Pak? Gemercik air di lembah dan ngarai. Ya Allah, dengan kuasa Allah ini yang apa, yang di semua alam yang telah diciptakan oleh Allah, keindahan alam. Ini rasa udah langsung melihat kepada Sang Holik, bukan melihat dengan ini basor ini. Ya, melihatnya dengan apa? Dengan basiro, dengan mata hati. Katakan banyak ada. Apa kata hati aja dah kita ikutin. Nah itu dah. Apa kata hati aja dah kita ikutin. Yang kita tanyakan hati sudah hati yang mana, dan sudah menemukan tidak hatinya. Nah gitu. Hati, nah, bukan hati-hati Pak. Ya, hati namanya. Hati itu kebanyakan yang identik dengan segumpal darah yang menempel di dada. Ternyata bukan itu. Kalau hati diartikan dengan segumpalan darah, ya bukan segumpalan darah, daging yang menempel di dalam dada itu. Nah, kita tanya, kata orang Sunda, ada enggak sop ati? Ada. Tumis ati ada. Goreng ati ada. Terus apa lagi? Sate ati ada. Ada nggak sate kolbu? Nggak ada. Nah, berarti hati itu bukan kolbu. Kolbu itu bukan hati. Yang tadi Pak, dimensi abstrak ketuhanan. Nah itu. Terus lanjut lagi, saudara-saudara atau para penonton, para pemirsa, para Facebooker, netizen. Oh, gaul. Nah, Guys. Bukan gas ya. Guys itu dari guy, Oh, bahasa bulenya. Oh, guys. Jadi guys. Oh, ada S-nya berarti banyak ya. Terus apalagi, kaca retak dapat direkat. Kaca retak dapat direkat, bisa dilem kembali. Kayu potong bisa disambung pakai paku ya, gitu. Terus apalagi lah, bisa lah. Ada alat sekarang pakai seng, bisa. Kalau hati rusak, kemana obat dicari? Nah ini kita itu hadis jago Pak. Oh, lihat dalam Bukhari, lihat dalam ini. Tidak salah. Tapi kenapa tidak dituruti sama orang? Ya, kenapa tidak dituruti sama orang? Ternyata kebanyakan orang-orang, wah, cawadan ya mah. Cawadan itu apa? Kata bahasa Indonesia itu, bahasa nasional, bukan brengsek. Cawadan itu apa Pak? Semacam Tawan. usilan gitu, semacam usilan. Wah, ini cawadan usilan sih, gimana?
akan diterima nggak? Kalau ini yang tadi yang merujuk ke yang tadi, Bapak sebagai seniman, dulu ada apa itu orang yang paham agama, Bapak bisa ada orang yang paham agama, dulu dia bilang, oh ini adalah akan mengikuti tidak? Belum tentu. Yang ada juga, wah ini dengan cawada, musilah. Nah itu berarti rasa kita sama yang rasa orang lain memang beda. Tapi kenapa tidak bisa masuk keterangan-keterangan hadis, walaupun itu memang hadis sahih dari Rasul gitu ya. Tapi kenapa orang-orang bertolak belakang? Kang Ude, satu lagi nih, jadi saya akan connecting dengan Akang ini tadi kan menangis. Saya larut di dalamnya. Pas ini ada puisi. Mudah-mudahan connect. Tapi jangan nangis ya. Ini belum ditanya. Oh iya, Asal itu Pak. Siapa namanya? Taufik. Kang Taufik. Gimana nih? Anak muda ini kok masih muda, berapa usianya? Saya sekarang hampir 2. Boleh kameranya dilihat dulu. Mana Taufik? Nah, itu. Kang Taufik usia berapa Kang Taufik? 27, 28. 27, 28. Kenapa tertarik ke dunia tasawuf? Kalau awalnya sih bukan tertarik. Awalnya sih bukan tertarik gitu. Awalnya buat Kita pertama-tama mau itu biar saya enjoy. diajak. Pertama-tama saya diajak sama kakak. Nah, dari sana diajak, ayo kesini, kita kesini. Saya ya tanpa ini ikut aja dulu gitu, ikut. Kopi guys. Belum tahu apa sih ini teh, apa ini gitu. Saya cuman ikut aja, ikut. Oh, kesini. Pedalami. Oh, ini teh ternyata ilmu tasawuf yang itu gitu. Tahun berapa itu? Saya belum ini 2008 7. Oke, 2008. oke. ya. Dulu, sebelum dan sesudah apa yang kamu rasakan belajar tasawuf? Untuk awal sebelum Mengenal tasawuf. mengenal tasawuf, ya itu tadi belum bisa merasakan apa yang namanya ibadah. Iya, itu khusyuk yang Setelah tasawuf? setelah tasawuf sama belum juga sebenarnya. Tapi ya di balik itu ya Ada perbedaan dong. ada pasti. Apa? ya. Perbedaannya ya lebih ini aja gitu. Cenderung Cenderung merasa gitu. Jadi Merasa apa? langsung merasa di gimana ya? Dipantau. Ya, merasa kadang Dulu sholatnya lebih rajin atau gimana? gimana? Sholatnya lebih intens gitu? Masih bolong-bolong atau? Ya, masih kalau sholat ya alhamdulillah ya. Nggak bolong. Enggak, alhamdulillah kalau sholat. Ya gitu kalau Ada perbedaan kan belajar dulu sebelum tasawuf? Pasti ada perbedaan kan? perbedaannya ya ada. Ya, Yang jelas aja dulu. Perbedaannya apa? Yang keperasaan. perbedaannya. Biar paham teman-teman. Oh ya. Perbedaannya ya kalau dulu sholat ya gitu aja, sholat pikiran kemana aja. Kalau sekarang bobohnya. ya gitu. Kalau sekarang sholat lebih Fokus. kembali lebih fokus, lebih ini gitu. Gitu aja sih. Sabungkus. Oke, teman-teman nih, ini obrolan soal yang menarik nih. Kita sengaja bukan mengundang, sebenarnya ini datang sendiri Pak Pauji. Ini Mang Ude sama teman ini datang ke rumah saya, biasa ini undangan awal nih, jadi ilmu luar biasa. Kita lagi maghrib, Pak Pauji kalau keberatan kita berjamaah di rumah ya, maghribnya sini boleh? Oh anak-anak, oke. Setelah lagi kita closing 5 menit lagi, oke? Oke, ini saya baca puisi dulu, boleh? Oke, nggak suruh. Bentar, jangan bawa puisi, nggak bahaya, jangan nangis ya. Ini puisi berkaitan tadi nangis, Pak Pauji. Jadi teman-teman, ini ada puisi terakhir ya. Wah ini menarik nih. Akan jangan nangis bombay lagi. Tahu nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini puisi benar-benar sebenarnya jadi lagu. Live musisi dua saya. Karya Bapak Pauji Panggar Alam. Mohon diperhatikan kata-katanya. Betapa rindu hatiku, ingin dekat padamu guru, datang ke pesantren Suryalaya,
melepas dahaga gelora jiwa. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya mursiduna. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya mursiduna. Kolbu ini berzikrullah. Semoga tetap istiqomah. Jadikan kami mahabbah agar dapat ridho Allah. Betul, Masya Allah. Begitu kan? Betul? Tuh, rasa ini bisa dijabarkan sama puisi ini. Tadi saya tanya, diam betul bisa ngomong. Pak Bowie, makasih. Ini connecting berarti. Kapaku. Oke, Kang, sebagai closing terakhir, buat teman-teman Facebooker, netizen, teman-teman Iwan Awad, muslimat, Pesan-pesan. ada pesan-pesannya? Silakan. Sedikit tapi patri. Sedikit tapi patri, tapi seletiknya tapi yang patri kayaknya. Jadi pesan-pesannya kita selaku kaum muslimin khususnya tidak akan menemukan kekhusyuan tanpa zikrullah. Zikrullah itu semua kaum muslimin pasti bisa mengucapkan, tapi belum tentu tahu dalam isi, tapi belum tentu tahu dzikir yang di dalam. Nah, sewaktu saya juga dulu belum tahu, tapi kalimatnya tahu, belum tahu apa itu dzikir yang di dalam. Nah, alhamdulillah tahadus binikmah saya datang ke pesantren Suryalaya, langsung mendapatkan talqin dzikir agar selama kita hidup di alam dunia agar terus bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terus baik kita waktu ngobrol, ngopi, dimanapun kita berada, siapapun kita tidak mempunyai apa-apa, hanya Allah lah semata. Nah itu, carilah zikir hobi, agar kita selamat dunia akhirat. Mungkin cukup dari kami, Pak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman sadayana. Maklumnya di orang Sunda teh kararagok sabenerna mah teh. Panginten sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Facebooker, netizen, muslimat, sahabat muslim dimanapun berada. Terima kasih Kang Ude, terima kasih Akang Milenial. Luar biasa. Lanjutkan perjuangan masih panjang ya. Ini terima kasih waktu dan kesempatannya. Mohon maaf saya didudut ilmu sharingnya. Sekali lagi mudah jangan bosan. Datang ke ini penumbukan apa rumah saya. Semoga berkah. Amin. Amin. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sami-sami. Terima kasih.